Pak Ugro, hati kita menjerit mendengar kesaksian seperti itu. Tersayat-sayat rasanya. Dan Pak Ugro, Anda sejak awal mengatakan bahwa kasus Vina ini 100% adalah rekayasa. Anda semakin yakin? Iya, jadi perkara ini kalau dinyatakan novum adalah hal yang baru, ya bisa keadaan, tapi hal yang baru yang ditemukan setelah putusan inkrah tadi. Nah, mulai dari pertama, ini pendidikan kepada masyarakat juga. Kan saya pernah di Propam, pernah penyidik juga pernah. Jadi begini, laporan polisi itu ada dua, model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP, seperti kasus Vina dan Egi. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban. Bukan oleh Aibtu Rudi, yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal. Supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B, itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi. Berbeda ya. Nah ini ditemukan nggak? Berarti ada hal baru yang ditemukan, laporan polisi sudah salah. Kemudian substansi atau material laporan polisi, kita baca. Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Seperti itu. Gitu aja. Ketika pertama kali Anda menyimpulkan atau Anda berkesimpulan berasumsi bahwa ini merupakan rekayasa, dari mana kecurigaan itu berawal? Pertama, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang datang ke TKP pertama kali. Ketika pertama kali kasus ini diungkap, yang terjadi adalah kecelakaan. Ya. Dari situ Anda tidak menangkap ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari situ Anda tidak menangkap bahwa ini sebenarnya mengarah kepada kecelakaan? Kalau kecelakaan sekarang, polisi yang membuat laporan kecelakaan dilanjutkan atau enggak? Satu Polres, satu Polresta. Melihat dua mayat atau dua tubuh manusia, yang satu meninggal, satu belum meninggal. Yang satu melihat kecelakaan, yang satu pembunuhan. Ini ada apa nih? Kan sama-sama lulusan pembentukan Polri sama-sama. Sekolahnya sama-sama. Masa melihat dua mayat seperti ini bisa satu laka lantas, satu ini? Saya belum melihat proses kecelakaan lalu lintas. Makanya saya tidak berani berandai-andai ini kecelakaan lalu lintas. Kalau nanti terbukti kecelakaan lalu lintas, ya silakan. Berarti memang tidak ada pembunuhan. Tapi kalau sebelum ada berkas yang dinyatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, ya saya mau mengatakan seperti saya tidak berani. Kenapa tidak berani, Pak? Ya faktanya belum dimunculkan. Harusnya kalau kecelakaan lalu lintas tunggal ditemukan, kemudian kalau nggak ada kesengajaan dari pelaku lain, ya SP3 tidak maju sidang kan gitu. Meskipun kemudian kalau kita dengar pernyataan saksi ketika pengadilan 2016 silam, itu semuanya berkesesuaian. Keterangan dari? Para saksi yang dipanggil, yang diarahkan oleh bicara. Kalau sekarang kita tetap menunggu seperti apa nanti putusan dari majelis hakim. Tapi ketika kasus ini seolah direkayasa atau skenario oleh Aibtu Rudiana, itu kan kesaksian dari para saksi-saksi, dari para pelaku, itu kan berkesesuaian, Pak. Iya, keterangan saksi, mau 10 saksi, mau 1000 saksi nilainya sama. Dan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dipakai di dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang lain tidak ada. Yang dibuktikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan. Jadi kalau sekarang dikatakan itu pembunuhan siapa? DNA-nya dicek nggak? Itu korban siapa? Atas nama siapa? Kan harus dicek betul nih. Iya kan, ada ditemukan daging. Daging siapa ini di situ kan gitu. Memang polisi itu perlu sekolah, perlu orang pintar, tidak asal masuk polisi. Jadi ya saya sebagai seorang perwira Polri merasa masih ada penyidikan seperti ini. Harusnya setelah saya pensiun 2014 seperti ini tidak ada lagi seperti itu. Baik, jadi dari selama ini pengadilan bergulir antara pra-peradilan, PK Saka Tatal, kemudian PK 6 terpidana ini, Anda semakin teryakinkan bahwa kasus Vina ini adalah 100% murni rekayasa. Iya, saya melihat bahwa proses penyidikan biasanya ada filter oleh jaksa penuntut umum. Tapi sepertinya kalau tadi ada penjelasan bahwa sudah ada pernyataan seperti ini, jaksa yang melihat berita acara, ya menurut saya kenapa nggak dijadikan satu aja? Ya waktu proses awal jaksa terlibat. Nah, saya lebih cenderung ini ada kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Harusnya hakim menanya ini peristiwa berat. Kenapa para tersangka waktu di penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum?
Kenapa laporan di polisi dibikin tanggal 31? Harusnya mulainya dari situ. Dari situ harusnya ini perkara berat tuh, bukan perkara copet loh seperti itu. Ya.